liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi dengan saya Sony Abikim yang semoga tidak bikin bosan di seri webinar kita sepanjang bulan Ramadan ini yang kita beri tajuk Teras PPA. Temu Rasa PPA, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah setengah bulan ya, gak terasa menemani sahabat-sahabat sekalian 2 kali sehari ini, setiap kajian duha dan kajian ba'da tarawih. Alhamdulillah banyak sekali ya, saya pribadi merasakan manfaat yang kita dapat dari para guru yang sharing di forum ini. Dan webinar Teras PPA ini dipersembahkan oleh PPA Institute, oleh Yayasan Abulia Tama Indonesia, Wakaf Peradaban dan Inspirator Amal, serta EOA Gold yang menjadi sponsor utama kegiatan kita sepanjang Ramadan ini. Baik teman-teman sekalian, boleh absen dulu ya, dari mana aja nih? Yuk absen yuk. Gorontalo, Bandung, Kudus, Bu Jayati selalu setia ini. Jakarta Timur, Bontang, Cirebon, Jombang, Palangkaraya, Surabaya, Makassar, Jogja, Biren, Aceh, Borobudur, Malaysia, selalu setia. Jambi, Kudus, Padang, Kota Mobagu, Tuban, Gresik, Parepare, Sulawesi Selatan ini, Malang, Sukabumi, Masya Allah. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita ngumpul nih dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan dapat energinya ya, dapat semangatnya. Malam hari ini sudah malam keberapa sekarang? Malam ke-16 ya, kalau saya nggak salah ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tidak berkurang sedikit pun ghiroh kita dalam jamuan Ramadan yang mulia ini. Masya Allah teman-teman sekalian. Dan sepanjang Ramadan ini panitia juga bagi-bagi door prize, bagi-bagi rezeki Ramadan. Gak tanggung-tanggung, setiap hari kita bagi 6 door prize, 6 merchandise. Kajian duha ada 3, kajian malam juga 3. Dan dari 6 itu ada iklan tukang sate lewat nih. Dari 6 itu 4 bentuknya merchandise ya, bisa buku, bisa kaos, bisa topi ya, dan 2 keping emas 24 karat dari EOA Gold. Segala informasi udah banyak yang dapat loh. Bahkan ada yang dapat berkali-kali karena saking rajinnya ikut challenge. Challenge-nya apa sih, Mas? Nah, challenge-nya teman-teman gampang untuk bisa dapetin door prize supaya tetap pilih ya. Nih, saya tulis di kolom chat ya. Anda cukup sharing saja, posting saja di medsos, di akun Anda, Facebook boleh, Instagram boleh, resume atau poin apa sih yang paling berkesan buat Anda dari kajian demi kajian yang ada di webinar Teras PPA ini. Ya, sharing tuh. Apa yang paling berkesan, lalu sertakan hashtag 3 nih. Hashtag Teras PPA, hashtag EOA Gold, dan hashtag judul kajiannya. Untuk kajian malam hari ini, hashtagnya adalah Believing is Seeing. Ya, supaya kita nanti panitia mudah nyari nih mana yang sharing di medsos. Jadi kita tinggal search hashtagnya aja, kita pilih nanti mana yang paling bagus, mana yang paling menginspirasi, itu kita umumkan dia yang menang. Ya, untuk yang meresum kajian malam, kita umumkan pemenangnya di kajian duha. Yang ngeresum kajian duha kita umumkan di malam ya. Dan sertakan juga link webinar Teras PPA supaya semakin banyak orang yang gabung. Sertakan website ppainstitute.com, eoagold.id, dan Wakaf Pembangunan Pesantren. Info, kita sedang bangun pesantren loh, ya. One Quran Institute di Sumedang ya, Bandung, dekat Bandung, Jatinangor. Ini lokasi strategis, kawasan pendidikan, dekat ITB, dekat Unpad, ya. Masya Allah. Yuk bareng-bareng gitu ya. Ini rintisannya adalah rumah tahfizpreneur yang sekarang sudah angkatan ke-4. Kita mau sempurnakan lebih baik lagi menjadi One Quran Institute ya. Bisa dicek di wakafpembangunanpesantren.com. Kemudian tag juga FB dan IG-nya PP Institute, Abulia Tama Indonesia, Wakaf Peradaban, dan eoagold.official. Oh, ini udah ada yang komen nih, alhamdulillah udah ada yang udah dapat hadiah tuh. Masya Allah, ada ya. Lo ada yang masih cari menantu nih, Bu Nur nih. Ada yang masih cari menantu loh. Kemarin di kajian yang sebelumnya belum ketemu sama menantunya katanya. Siapa tahu ketemu menantunya di webinar Teras PPA ya.
Masya Allah berkah. Nah ini Bu Luna ada yang udah dapat 2 kali hadiah tuh, saking rajinnya ikut challenge. Yuk teman-teman sekalian, jadi bikin resumnya. Baik, alhamdulillah kita mau ngomongin apa malam hari ini? Tema yang menarik ya. Kita akan bersama Kang Helmi malam hari ini. Kalau saya manggilnya Mas Helmi biasanya. Cuman kalau teman-teman mengenalnya dengan Kang Helmi, insya Allah beliau adalah co-founder PPA Institute, guru saya dari dulu, ya, leader saya dari dulu sampai sekarang. Kita bareng-bareng di PPA bersama Mas Randy juga, ya. Mudah-mudahan bisa amanah dengan misi yang sedang kita emban. Kita akan bahas tentang believing is seeing, the true iman. Ya ini menarik nih. Ini maksudnya apa sih Mas? Ada satu quote dari Mas Helmi itu yang cukup nampol ya dalam bukunya itu. Dan ini quote Mas Helmi yang paling populer. Apa itu? Berpura-pura beriman itu melelahkan. Nah, jadi pura-pura beriman itu melelahkan. Apakah kita sudah berupaya untuk betul-betul menghadirkan the true iman dalam diri kita, iman yang sungguh-sungguh. Ya karena kedamaian, ketenangan, inner peace, kebahagiaan itu hanyalah buah dari iman yang sungguh-sungguh. Wah ini Bu Nur masih ya cari mantu ikhwan tuh, boleh kontak ke nomor yang di chat. Masya Allah berkah ya Bu. Bismillah, saya merasa mungkin ini kayaknya forum yang cocok gitu ya Bu Nur ya untuk mudah-mudahan dapat mantu di sini. Dan alhamdulillah kita sudah 200 lebih nih partisipan dan terus bertambah, insya Allah mudah-mudahan berkah malam hari ini ya. Meskipun kita ketemu via Zoom meeting online seperti ini, tapi semoga Allah karuniakan juga kepada kita fadilah dan karunia menuntut ilmu selayaknya di majelis offline. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pokoknya bareng siapa yang capek-capek berkorban kuota untuk belajar, nuntut ilmu, maka janjinya Rasulullah itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukan hanya surga di akhirat, tapi juga mudah-mudahan surga di dunia ya. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian batin. Baik, teman-teman sekalian, ini Kang Helmi, ya Mas Helmi sudah bersama-sama kita di sini. Saya akan sapa dulu. Mas Helmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu cek tes. Alhamdulillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Bang Amin. Terima kasih. Sehat walafiat Mas Soni. Alhamdulillah. Ini live dari mana nih Mas? Dari rumah tercinta. Oh, di mana? Biar tahu nih Mas, di mana rumahnya? Rumah di Tanjung Priok, tempatnya para kontainer ya. Berkumpul. Masya Allah. Tidak ada lockdown di sini, alhamdulillah. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, karena ramai sekali. Baik. Mas, ini udah rame nih Mas, 220 partisipan dari seluruh Indonesia Mas. Disapa dulu Mas, teman-teman nih Mas. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga malam ini kita ketemu dalam kondisi yang terbaik dan kita nggak pernah tahu apa yang akan menjadi rahasia dari pertemuan kita malam hari ini. Saya nggak pernah tahu juga siapa yang telah berdoa pada Allah untuk manfaatnya malam hari ini. Saya juga nggak tahu doa apa yang akan Allah kabulkan malam hari ini, dan saya juga nggak pernah tahu dosa yang mana yang akan Allah ampuni malam hari ini. Amin. Amin ya Allah, Masya Allah. Mas, sedikit teaser Mas di awal Mas. Kira-kira kenapa materi malam hari ini menarik nih, Mas Helmi? Sebenarnya ini apa yang kita bahas, Mas? Ya, pergulatan batin Mas Soni, pergulatan batin dari saya pribadi. Jadi malam hari ini bisa dibilang pengalaman pribadi, the true event of my life. Jadi malam hari ini kita nggak akan banyak bahas mengenai kajian ayat dan hadis ya, malah lebih banyaknya cerita-cerita yang insya Allah nanti akan ada 1-2 hal yang kita kuatkan dengan syariatnya dari ayat-ayat dan sebagainya insya Allah. Tapi yang akan banyak sekali kita akan sampaikan, saya akan sampaikan adalah pengalaman pribadi. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, hadirkan hatinya ya. Malam hari ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan betul-betul Allah hujamkan hikmah, kelembutan, hidayah, ya.
menghidupkan hati-hati kita mungkin yang sudah mulai kering, yang lembutkan hati-hati kita mungkin yang sudah mulai keras. Wasilah lisannya Kang Helmi, lisannya Mas Helmi. Mudah-mudahan Allah tuntun dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah teman-teman sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Baik, bismillah. Mas Helmi, Baik. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang insya Allah mulia ini. Kenapa dikatakan majelis yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa ketika ada sebuah majelis, kumpulan, rombongan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah niat, dalam sebuah kumpulan di mana di dalamnya didengung-dengungkan asma Allah, diagungkan asma Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk mengepakkan setiap rahmatnya ke dalam komunitas tersebut, ke dalam ruangan tersebut, ke dalam hati-hati yang bersatu padu dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kedua, suri tauladan uswah kita, di mana dalam pribadi beliaulah suri contoh yang terbaik apabila kita mau menapaki jalan, menapaki kisah, menapaki kalimat-kalimat, mencontohnya dan kemudian membuatnya itu menjadi suri tauladan perilaku terbaik dalam kehidupan kita, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan insyaallah. Malam hari ini saya memohon maaf dulu kepada kawan-kawan sekalian. Ini ada sekitar 200-300an orang yang kumpul di sini. Sebelum semuanya, karena saya khawatir kalau misalnya saya tidak melakukan ini, saya khawatir sayanya yang muncul. Padahal malam hari ini saya kepingin menyampaikan sesuatu yang bukan dari saya. Saya ingin malam hari ini saya menyampaikan sesuatu yang murni karena Allah memberikan hikmah, karena Allah memberikan pesan cinta kepada diri saya selama sekitar 20 tahun terakhir dengan segala kisah yang pernah saya alami, dan malam hari ini akan lebih banyak mengisahkan mengenai hal-hal yang sifatnya praktek mencari the true iman. Apa sih sebenarnya yang namanya the true iman? Apa sih sebenarnya yang kita rasakan ketika kita berada pada kondisi yang sebenarnya iman?
Dan kemudian apa yang sebenarnya yang menjadi kendala seseorang sehingga akhirnya dia bisa berada pada sebuah kondisi yang menghalangi dia untuk berada pada kondisi the true iman atau iman yang sebenarnya. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mungkin pernah melihat sesuatu yang ada di hadapan kita. Melihat sesuatu yang nyata, itu akan lebih mudah bagi kita untuk meyakini bahwa sesuatu itu ada. Namun akan berbeda kisahnya ketika yang kita lihat itu, yang kita minta atau kehidupan minta itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Dan kita diminta untuk percaya saja dengan sebuah keadaan yang kita sendiri nggak bisa lihat, kita sendiri nggak bisa rasakan. Kondisi inilah yang seringkali membawa seseorang gagal dalam beriman. Gagal dalam mengimani. Kang Helmi bisa aja. Saya nggak gitu-gitu amat, Kang. Malam hari ini saya ingin sekali teman-teman sekalian, kalau misalnya memang saya boleh minta satu hal, saya minta satu ini. Rendahkan ego. Karena satu-satunya cara agar sebuah gelas bisa terisi air adalah mengosongkan gelasnya dan dia berada pada posisi yang paling bawah dari sang pemberi, yaitu Allah, sang pemberi hikmah malam hari ini. Bisa jadi kalimat yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang biasa-biasa aja. Mungkin sudah pernah Anda dengar dari para ulama, para guru, sahabat, kawan di tempat yang lain. Namun kita nggak pernah tahu kan kawan sekalian, hidayah petunjuk itu datang dari arah mana. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata petunjuk itu datang dari mulut anak kita sendiri. Kita nggak pernah tahu bahwa petunjuk yang selama ini kita cari ternyata datang dari tukang sayur yang lewat di depan. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata jawaban dari permasalahan kehidupan kita ternyata datang dari hanya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini menarik. Ya, kenapa? Karena hari ini saya ngerasain hal itu. Saya beberapa hari yang lalu kehilangan akses menuju Facebook saya. Saya punya Facebook 2, isinya sudah full semua. Dengan Instagram yang juga followernya banyak. Saya jagain banget itu Facebook. Saya jagain banget itu Instagram. Saya posting terus, saya lakukan apapun yang bikin akhirnya Facebook itu menjadi sesuatu yang niat saya adalah manfaat bagi orang lain. Tapi alih-alih kayaknya mau manfaat, ternyata ada sebuah kebahagiaan ketika Instagram kita, Facebook kita, followersnya banyak, peminatnya banyak, yang ikut banyak. Yang bikin akhirnya kita ngerasa ini membahagiakan kita. Membahagiakan kita. Niat yang tadinya ngomongnya kepengen manfaat dari halaman Facebook kita, ternyata nggak kayak gitu. Niat yang katanya kepengen berbagi manfaat bagi orang lain dari halaman Facebook kita, ternyata ada kebahagiaan lain bukan karena Allah, tapi karena kita punya followers yang banyak. Seringkali kita ngelakuin itu tuh. Melakukan sesuatu yang gak sepadan antara mulut dan hati. Yang bikin kita ini masih punya masalah dalam hal keimanan. Padahal ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika hatinya meyakini Allah, ketika perbuatannya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, dan ketika kalimatnya juga menyampaikan bahwa dia benar-benar mengangkat Allah menjadi satu-satunya Rabb, satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya yang membuat dia melakukan semua hal yang ada di dunia ini. Tapi ternyata dalam keseharian kita melakukan itu. Facebook saya akhirnya beberapa waktu yang lalu nggak bisa diakses gara-gara saya terlalu jaga keamanan. Facebooknya dibikin
security two factor authentication. Mungkin kalau ada yang tahu itu, jadi kalau kita log out Facebook, kita diminta pakai kode lagi, kodenya dibuat dari sebuah aplikasi lain. Jadi pokoknya jelimet lah, yang penting aman. Dan ternyata alih-alih aman, yang kejadian malah Facebooknya nggak bisa diakses. Gara-gara apa? Saat suatu hari handphone saya diinstal ulang, dan kemudian aplikasi yang seharusnya memberikan kode untuk login ternyata error. Saya harus melakukan koneksi ulang, dan untuk melakukan koneksi ulang itu ada kode yang harus saya simpan dulu. Dan ketika saya cari-cari kode itu supaya bisa mengkonekkan antara Facebook dan Google Authenticator itu, saya nggak ketemu. Yang kejadian, saya tidak bisa akses Facebook saya, Instagram saya. Ya, dan akhirnya karena saya berpikir, ya Allah, saya kok ngerasa nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Facebook. Ada yang pernah mati gaya gara-gara nggak bisa akses Facebook? Itu saya dalam seminggu ini. Saya nggak bisa nge-share apapun, saya nggak bisa ngebuka dan ngelihat, nggak bisa ngelihat kabar-kabar apapun, ya. Persis kayak kalau ada orang bawa handphonenya baterainya habis, nggak bawa power bank, casan nggak bawa, colokan nggak ada. Ya kira-kira kayak gitu. Sebelum saya lanjut nih, ada yang nggak jelas suaranya? Jelas? Oke. Alhamdulillah jelas, Mas. Jelas ya? Oke. Jelas, insya Allah. Baik, Solo jelas, alhamdulillah. Baik. Sampaikan saja ya teman-teman sekalian, insya Allah mudah-mudahan, atau jangan-jangan yang suaranya kurang jelas ya justru malah butuh materi malam hari ini. Kok yang lain jelas, jenengan sendiri nggak jelas. Nah, mungkin kita lihat nanti. Semoga Allah kasih hikmah dalam ketidakjelasan suara yang ditangkap, insya Allah. Saya sudah setting malam hari ini dengan maksimal yang saya bisa, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa diterima dengan baik. Nah, saya lanjutkan kisah saya dengan Facebook tadi. Akhirnya saya ikhtiar untuk bikin Facebook baru, ya. Facebook baru dengan nama baru, sampai beberapa kawan tanya saya. Biasanya kalau di PPA, sahabatku sekalian, yang mungkin di sini ada beberapa orang yang belum terkoneksi dengan environment-nya PPA. Biasanya kalau di PPA itu, kalau lagi ada keberangkatan, ya kita ada sering kali bikin umroh bareng, ya, umroh bareng. Pada saat umroh bareng tuh biasanya ada aja jamaah yang dipalsu, di-clone Facebooknya, sehingga orang yang lagi umroh, ya, di Saudi, di Masjidil Haram, tiba-tiba minta pulsa. Nah, karena kejadian itu, akhirnya saya ditanya sama teman-teman nih, Mas, bikin akun baru ya? Perasaan Saudi lagi tutup. Ada yang kayak gitu. Mas, bikin akun baru ya? Perasaan umroh lagi nggak ada. Kok ada yang penipuan bikin akun baru nih? Enggak Bu, enggak Mbak, enggak Mas. Saya memang bikin akun baru gitu. Karena saya mati gaya seminggu ini, nggak bisa posting apapun dan nggak bisa melakukan apapun. Ya, Mas, sering kami di inbox minta pulsa, ya kayak gitu. Sekali teman-teman PPA yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab ketika ada musim umroh, teman-teman lagi umroh, ada aja yang di-clone akunnya dan akhirnya minta pulsa. Ya, alhamdulillah saya bilang ke mereka, enggak Bu, saya memang bikin akun baru karena akun saya sampai sekarang belum juga di-approve oleh Facebook. Saya minta untuk dibuka aksesnya karena saya nggak bisa masuk, nggak bisa login. Sampai pada suatu saat, nggak suatu saat juga ya, kalau suatu saat kayaknya jauh banget gitu ya. Pagi tadi persis. Pagi tadi itu ada sebuah kejadian lucu. Istri saya lagi update status. Biasa kalau istri kan emang jago jualan, tukang jualan lah gampangnya. Lagi update status jualan mukenanya dengan bahagia, dan karena orderan yang begitu banyak. Dan kemudian memposting testimoni. Yang bikin kaget adalah ketika posting testimoni,
saat beliau men-send Facebook story-nya, kok yang keluar itu Facebooknya saya. Jadi wajahnya wajah saya keluar, dan kemudian tapi postingannya postingan mukena. Wah, ini repot nih, Kang Helmi jualan mukena. Dan kemudian istri saya bilang, Abi, ini kok posting mukena ya? Maaf ya Abi, kok bisa jadi posting mukena ini? Itu pakai akunnya Abi. Loh, akun Abi yang mana? Ini. Dan ternyata saya baru ingat ya bahwa handphonenya istri saya itu memang warisan. Warisan dari siapa? Warisannya dari saya. Ya memang itu saya kayak gitu, suka dapat warisan dari saya. Jadi kalau ada handphone yang sudah tidak terpakai, ya saya kasih warisannya ke istri saya ya. Kasihan sekali istri saya. Besok saya beliin HP baru. Mudah-mudahan ada rezekinya. Masya Allah. Tapi hikmahnya kayak gitu. Dan ternyata handphone saya, akses Facebooknya masih kebuka di handphone itu. Masya Allah. Ini yang bikin saya bilang, wah gembira sekali gitu. Dan ternyata ketika kita udah, ya udahlah ya, mungkin dalam 1 hari kemarin lah, saya udah lagi nggak ngurusin Facebook, saya udah lagi nggak ngapa-ngapain Facebook saya sudah biarin, saya udah nggak ngapa-ngapain, dan itu pun Facebook yang baru saya buat, ternyata linknya udah yang sudah add sudah banyak, dan saya ngerasa ini nanti kalau misalnya ketemu lagi, apakah akun baru saya ini mau saya lanjutin apa enggak. Tapi bismillah, saya ikhtiar, saya sudah lakukan ya Allah. Kalau memang Facebooknya manfaat, maka engkau lanjutin ya Allah. Jika engkau mudahkan ya Allah, jika memang Facebook saya nggak bermanfaat, nggak usah dibalikin ya Allah, biarkan saya memulai hal yang baru. This is the beginning. Oh ternyata saya ngadu ke Allah untuk hal yang seperintilan Facebook itu, saya baru ingat bahwa ya udah, gimana Allah dah, gimana Allah aja, kalau memang Facebook itu adalah manfaat maka dimudahkan. Dan ternyata saya bisa akses Facebooknya, dan kemudian saya matikan pilihan Google Authenticator itu, dan kemudian saya bisa akses akhirnya di device yang lain. Dan sekarang saya sudah bisa mengakses Facebook saya lagi, alhamdulillah. Makanya saya langsung update status lagi, mengabarkan kabar bahagia ini ke teman-teman yang lain. Nah, kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah. Terus apa hubungannya Facebook itu dengan materi kita hari ini? Seringkali ketika kita punya masalah, kita bingung dengan apa yang harus kita lakukan. Betul. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melihat sesuatu yang terlihat di depan mata. Saat Facebook kita error, maka kita cari sumber errornya. Saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita error, permasalahan hidup Anda, suami yang lagi error, istri yang lagi error, anak-anak yang error, ya bermasalah, tetangga yang bermasalah, pekerjaan yang bermasalah, sholatnya nggak khusyuk, dan sebagainya. Jangan-jangan kita hanya menghadapi sesuatu yang terlihat saja. Kita hanya sibuk dengan sesuatu yang terlihat. Seringkali kita dengar ungkapan dari pepatah luar negeri sana. Yang bunyinya adalah seeing is believing. Melihat berarti percaya. Kalau bisa kelihatan, baru kita bisa percaya. What you cannot see, you cannot believe. Kalau kamu nggak bisa ngelihat, kamu nggak bisa percaya. Jika itu yang terjadi, maka Anda nggak akan pernah bisa melihat sebuah keajaiban dalam hidup. Kenapa? Karena Anda sedang bermain logika akal saja. Kalau begitu banyak di dunia ini, di mana Allah menyajikan sesuatu yang di luar akal. Apalagi kalau Anda punya permasalahan, sebuah masalah, di mana permasalahan tersebut ternyata tidak mungkin diselesaikan dengan cara dunia. Ada orang punya hutang 60 miliar. Gajiannya per bulan, pendapatannya per bulan hanya
2 juta, 3 juta UMR. Mungkin karena sebuah kesalahan bisnis, sehingga akhirnya dia tidak punya lagi income. Kira-kira butuh apa itu? Butuh keajaiban. Kalau udah ngomong butuh keajaiban, masuk akal apa di luar akal? Kalau kita masih melakukan sesuatu yang kita pikir terlihat dan kita percaya, maka yang terjadi adalah kita nggak akan pernah bisa menemukan sebuah keajaiban. Ya. Kalau kita butuh keajaiban, maka kita sedang bermain sesuatu yang ada di luar akal. Sesuatu yang nggak bisa kita pikirin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, ngerasa kurang kerjaan nggak kita? Hanya berkutat, bergulat kepada sesuatu yang kelihatan. Dan kita nggak percaya dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Mas Sony boleh nggak kira-kira slide sebelumnya bisa di back lagi Mas? Back Mas, oke. Gambar apa itu? Ayo tulis gambar apa? Silakan tulis di chatnya. Ini gambar apa teman-teman sekalian? Jangan jawab semangka, beda. Ya, jangan jawab buah naga, beda juga, teman-teman sekalian. Ya mangkok, jeruk, wah, out of the box yang jawab mangkok ya. Ya karena dia ngelihatnya bawahnya, bukan ngelihat atasnya. Oh, kesemek, ada yang bilang kesemek. Tomat, alhamdulillah, berarti buka puasanya kurang berhasil yang bilang kesemek. Ya, buka semangkanya kurang memuaskan. Jeruk, ya alhamdulillah. Kelihatan jeruk ya. Teman-teman sekalian kalau ngelihat jeruk, apa yang dibayangin? Jeruk saya lagi ngomongin jeruknya, bukan mangkoknya. Ya, seger, asem, manis, vitamin C. Coba bayangin deh, jeruknya dibuka. Jeruknya dibuka dan kemudian diambil, kemudian digigit. Apa rasanya? Asem, seger, enak, Masya Allah. Adem kayaknya, ya mulut tiba-tiba saya kepengen beli jeruk ini. Nah teman-teman sekalian saya mau tanya lagi, beneran kejadian nggak tuh? Beneran kejadian nggak? Ada nggak yang apa? Keluar air liurnya sekarang? Ada nggak yang ngerasa segar banget sih ya jeruknya gitu? Gitu dibuka, air liur langsung mengalir, nelan ludah Mas. Ada Mas, kebayang, cuma dalam bayangan, tapi kepengen, enak seger, Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, Anda cuma ngelihat jeruk doang. Cuma ngelihat jeruk. Wallah, nggak ada yang lain. Tapi kok kenapa rasanya nyampe di lidah? Kenapa? Teman-teman sekalian. Kenapa kok? Oh, ada yang nggak suka jeruk ya, saya cari buah lain lah. Ya, kenapa? Kenapa kok Anda ngelihat jeruk dan tiba-tiba ngebayangin kalau jeruk itu asam, jeruk itu enak, jeruk itu seger, dan sebagainya. Kenapa? Because you believe. Karena Anda percaya. Karena Anda pernah mencoba. Karena Anda menghayati. Karena Anda pakai rasa. Karena pernah makan. Jadi tahu ngelihat doang, udah nggak kebayang cuman bentuknya jeruk doang, tapi juga ngerasain rasanya. Teman-teman sekalian, dari sini kita akan bahas bahwa ternyata ketika sesuatu yang tidak terlihat itu diyakini, maka dia akan menimbulkan rasa. Dia akan memberikan makna, dia akan memberikan pesannya, dia akan memberikan hikmahnya, dia akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang jadi kepengen jeruk? Ya, siapa yang jadi kepengen jeruk, teman-teman sekalian? Malam ini, itulah yang terjadi, kawan-kawan. Itulah yang terjadi ketika kita sudah punya pengalaman mengenai logika lain selain logika akal.
Ternyata apa-apa yang tidak kita lihat belum tentu tidak bisa kita percaya. Saya sebelum ngelanjutin, boleh nggak kira-kira berdoa dulu? Kita doa dulu, teman-teman sekalian. Saya ini orang yang paling ngeri betul, ya ngeri betul dengan setiap kalimat yang saya coba sampaikan. Boleh tanya, boleh ngomong ke Mas, boleh tanya ke Mas Sony, boleh tanya ke Mas Randy. Saya ini orang yang paling nggak suka disuruh ngomong di depan orang kayak gini, teman-teman sekalian. Saya paling nggak suka. Saya paling lama kalau disuruh nulis bikin buku. Maka saya kepingin sekali teman-teman hari ini kalimat yang keluar dari lisan saya bukan kalimatnya saya. Bukan kalimat saya, tapi kalimat yang Allah titipkan melalui saya. Izinkan saya hanya menjadi wasilah turunnya petunjuk dan hidayah bagi Anda semua. Insya Allah. Teman-teman sekalian, sambil doa, kita doain juga teman-teman yang belum gabung. Hari ini ada 362 partisipan, orang yang ikut. Mau nggak kira-kira sambil dengerin kajian ini, Anda sambil ngingetin orang-orang yang belum ikutan. Mbak, Mas, Jeng, Kang, udah. Lagi ada kajian PPA, lagi mau sesi doa. Mau ikutan nggak? Mudah-mudahan jadi jalan. Tapi doanya ini saya kepengen banget. Suaranya kurang jelas? Cek. Cukup? Ya. Jelas Mas, jelas. Aman insya Allah. Saya kepengen banget teman-teman sekalian, kita berdoa agar setiap kalimat yang ada hari ini merupakan kalimat yang memang Anda tunggu-tunggu. Selama ini yang bikin Allah tambah jatuh cinta sama kita. Tambah bikin dipeluk sama Allah. Tambah bikin kita ini menjadi seorang hamba yang semakin meyakini. Bukan karena tidak terlihat, tapi karena memang Allah yang perintahkan kita untuk mempercayainya. Insya Allah nanti kita akan rasakan teman-teman sekalian. Bukan karena caranya, tapi karena Allah ridho. Kita doa sama-sama insya Allah. Kita doa sama-sama insya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam yang terbaik. Layaknya sebuah doa, kita banyakin istighfar dalam hati. Ngaku kalau kita ini banyak salah, banyak dosa. Banyak punya hal yang bikin kita ini gak pantas untuk dapat pertolongannya Allah. Udah banyak dosa yang kita lakukan. Udah banyak dosa yang kita perbuat, tapi kita masih kepengen ditolong sama Allah. Gak tahu diri kita ini. Tapi karena Allah minta kita, seorang hamba, walaupun gak pantas, Allah yang maha sayang minta kita untuk selalu berdoa dan minta kepada Allah sebagai wujud penghambaan kita. Teman-teman sekalian, mari kita istighfar, mengaku pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, berkahi malam hari ini ya Allah. Sisipkan sedikit saja nikmat keimanan dalam hati ya Allah. Hamba ingin malam hari ini bukan dosa yang kami tambah, tapi keimanan yang kami tambah ya Allah. Karena seringkali ya Allah dalam sholat kami tidak merasakan kehadiran-Mu. Karena kami sering ya Allah dalam doa tidak merasakan kehadiran-Mu. Kami suka pura-pura berdoa ya Allah. Karena kebiasaan dari kecil doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tanpa harus tahu apa artinya dan kemana saya berdoa. Saya seperti meminta kepada seseorang, tapi saya palingkan wajahku, wajah saya. Padahal saya minta kepada orang itu. Ya Allah, ampuni jika itu yang terjadi. Ya Allah, seringkali kami berpura-pura untuk berdoa. Yang membuat hati ini semakin hari semakin keras ya Allah. Yang membuat setiap harinya hati ini semakin hari semakin bundar, semakin membatu, semakin tidak bisa merasakan getaran cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan malam hari ini saja kalau memang
kami dianggap sebagai seseorang yang belum pantas untuk mendapatkan kelembutan hati, untuk merasakan nikmatnya iman dalam hati ya Allah. Maka malam hari ini saja izinkan hamba ya Allah, agar hamba bisa merasakan keimanan, merasakan dipeluk darimu, dipeluk olehmu, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan-Mu malam hari ini ya Allah. Ya Allah, jika Engkau melihat dalam hati ini ada sebuah hati yang sangat keras sekali, tidak bisa merasakan getaran cinta darimu ya Allah, maka malam hari ini ya Allah, lembutkan hati hamba, izinkan hamba merasakan keimanan dan nikmat cinta darimu ya Allah. Hujamkan ya Allah keimanan dalam hati, luaskan hati hamba seluas samudera ya Allah, sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa menyakiti hati hamba karena luasnya hati hamba. Ya Allah, dalami hati hamba, lebarkan hati hamba, luaskan hati hamba, sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa menyakiti hati hamba lagi ya Allah. Dan jika Engkau menemukan rasa kecewa, rasa marah, rasa sakit hati yang begitu dalam hati hamba, dan Engkau melihat ya Allah, satu hal yang hamba minta ya Allah, keluarkan rasa-rasa itu dan biarkan hamba merasakan hati yang luas samudra tanpa ada rasa-rasa sakit itu ya Allah. Dan hujamkan hati hamba hanya ada rasa cinta dan rasa syukur yang bersemayam dalam hati dan tidak ada yang lain ya Allah. Dan semoga Engkau izinkan malam hari ini, setiap detik ke depan, kami yang berkumpul hari ini menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba, dan tidak lagi ada kepura-puraan beriman kepadamu ya Allah. Dan semoga Engkau redha ya Allah, itu yang terjadi malam hari ini. Ya Allah ya Hayyu, ya Allah ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah, asli li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsin tarfata ain. Jangan tinggalkan hamba dengan masalah hamba walaupun sekejap mata ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba meminta satu hal ya Allah, jangan pernah tinggalkan hamba ya Allah, jangan pernah tinggalkan hamba ya Allah, jangan pernah tinggalkan hamba ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayna min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kawan saya nggak pernah tahu apa yang akan terjadi malam hari ini, tapi saya hanya ikhtiar, insya Allah kita lanjutkan. Silahkan Mas Sony, lanjutnya slide berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, semoga apa-apa yang menjadi kendala malam hari ini, hati yang keras, hati yang lalai, sholat yang tidak khusyuk, tidak merasakan getaran cinta, dan kesulitan untuk merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan, Allah cabut kendala-kendala tersebut. Dan semoga itu yang terjadi. Baik, kawan-kawan sekalian, iman seharusnya tidak menggunakan logika akal. Iman adalah pemberian dari Allah. Satu-satunya hal yang membuat sebuah keimanan tidak dirasakan oleh seorang hamba, jangan-jangan karena dia punya masalah dengan Allah. Mas, saya memang punya masalah, tapi apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa merasakan getaran cinta, keimanan dalam hati hamba? Sahabatku sekalian, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah minta pada Allah. Karena kalau kita diminta untuk menggali apa yang kira-kira menjadi permasalahan dalam hidup kita, seringkali kita gagal. Disuruh muhasabah, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena kita ngerasa dari kita nggak ada masalah. Tapi kalau diingetin sama orang lain, ini yang jadi masalah justru.
bikin tambah masalah baru. Kenapa? Nggak terima dengan yang ingetin. Padahal sejatinya seharusnya yang harus Anda lakukan adalah pelihara orang-orang yang berani mengingatkan Anda. Karena bisa jadi dia adalah perwujudan dari malaikat dalam hidup Anda untuk menyelamatkan Anda dari keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan. Dan saya melakukan itu teman-teman sekalian. Karena saya tahu iman saya tipis. Saya ini bukan orang yang mudah untuk langsung balik sama Allah. Maka satu hal yang bisa saya lakukan adalah saya memperbanyak sahabat-sahabat, kawan-kawan, orang-orang yang bikin ketika saya ngelihat dia, saya ingat Allah. Para penghafal Quran, orang-orang yang sholatnya tepat waktu, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, orang-orang yang mempunyai tutur kata yang terbaik, selalu menasehati, selalu mengingatkan. Pelihara orang-orang kayak gitu. Sepahit apapun peringatan yang dia lakukan, maka sebaiknya kita dengarkan. Karena seharusnya ketika kita merendahkan hati untuk mau diingatkan, setiap detiknya seharusnya kita menjadi seseorang yang lebih baik. Seorang manusia yang setiap detiknya lebih baik. Kenapa? Karena ada orang lain yang mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Kalau Anda belum terbiasa untuk itu, maka biasakanlah mulai hari ini. Ya. Ada malaikat-malaikat yang bertebaran di sekitar kita. Orang-orang yang menjadi penghalang ketika kita melakukan keburukan. Orang-orang yang selalu mendorong ketika kita melakukan kebaikan dan memberanikan diri. Salah satu tips untuk menjaga keimanan. Kang, udah tips keimanan aja Kang, saya kan belum tentu beriman. Teman-teman sekalian, ya ini. Sebelum kita melakukan sesuatu, yang kita siapkan pertama kali adalah imannya dulu. Sebelum kita memperbaiki motor, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan obengnya dulu, tangnya dulu, beli olinya dulu, tahu motornya dulu, persiapan dulu, dan kemudian barulah kita memperbaiki motornya. Satu hal teman-teman sekalian, Anda boleh mulai ini, yaitu berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Persiapkan obengnya, persiapkan tangnya, persiapkan bensinnya. Jangan jauh dari orang-orang yang ketika kita ngelihat dia, maka kita akan teringat Allah. Kita nanti jadi malu ketika melakukan kesalahan. Ya, kita memiliki standar yang berbeda. Ada seorang sahabat yang merasa saya ini kayaknya nggak cocok menjadi orang yang seperti lagi trennya sekarang, hijrah. Ada orang yang sudah ikutan PPA, sholatnya rajin. Habis ikutan kelas PPA, habis itu jelang seminggu dari beliau ikut training PPA, habis itu sholatnya nggak rajin lagi. Kenapa? Karena di kantongnya rata-rata nggak ada sholat. Dan dia tidak berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Artinya apa? Standarnya tidak sesuai untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Coba bayangin, kalau Anda sholat, walaupun nggak tepat waktu, yang lain nggak sholat, kira-kira ngerasain apa? Ya. Suaranya jadi kecil, Mas Sony. Cek. Aman Mas, insya Allah. Aman ya? Aman. Oke. Baik. Ya, yang dibanding yang nggak sholat ya. Saya udah sholat. Yang lain nggak sholat ya, walaupun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, orang saya sholat. Ya, daripada yang lain nggak sholat. Nah, standarnya jadi turun. Nah, ketika kita merasakan bahwa diri ini pengen untuk menjadi seorang hamba yang terbaik kembali dalam keadaan sempurna, maka jadikanlah diri kita cocok untuk sesuatu yang sempurna, yaitu seorang hamba yang terbaik. Karena nggak mungkin ya sesuatu yang baik diberikan kepada orang-orang yang buruk. Sesuatu yang baik akan diberikan kepada orang-orang yang baik pula. Karena isinya surga adalah seorang hamba yang soleh, yang Allah redha, yang Allah sudah tahu bahwa dia tidak akan pernah mencelakai surganya. Maka jadikanlah diri kita menjadi orang yang pantas untuk masuk surganya Allah. Kalau kita kepingin untuk menjadi seorang hamba yang diridhoi oleh Allah, maka jagain diri kita untuk berada pada kondisi yang selalu diridhoi oleh Allah, yaitu lingkungannya dulu. Ini adalah jalan menuju believe, jalan menuju percaya, kan sekalian. Berapa banyak orang yang tidak percaya lantaran bukan karena dia tidak melihat, bukan karena dia tidak melihat,
tapi dia melihat, ya, namun dia abaikan. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam kondisi sebuah lingkungan yang terbaik, yang dipantaskan. Maka berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita sholatnya enggak tepat waktu, kita kumpul dengan orang-orang yang sholatnya tepat waktu, begitu Allahu Akbar, tiba-tiba dia lari. Malu nggak kira-kira? Malu kita. Yang lain lari, kita mau males-malesan di depan laptop, di depan desktop, ya. Paling enggak pantatnya panas, paling enggak kakinya udah kepengen lari dengan yang lain karena terprovokasi. Awalnya terprovokasi untuk kepengen sholat, berikutnya Anda memprovokasi orang untuk sholat. Ya. Nah, ini yang terjadi dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di PPA. Ya, ketika ada sholat solo walaupun sekarang lagi libur pada di rumah semua, ya sangat kangen sekali dengan kondisi kantor PPA di pusat. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita jadi berada pada sebuah kondisi lingkungan yang terkondisikan untuk berada, sebuah lingkungan yang terkondisikan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Walaupun mungkin kita belum pantas. Kenapa? Karena baru ikut-ikutan. Mas, bisa nggak sih saya belajar beriman dulu aja? Sahabatku, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya tergantung dari niat. Kepengen belajar sholat, boleh nggak? Boleh. Kepengen belajar pakai jilbab, barangkali di sini ada yang ikutan yang belum pakai jilbab, ya, yang perempuan ya, yang laki-laki jangan. Dan tiba-tiba Anda terprovokasi untuk pakai jilbab, Mas, saya tapi pakai jilbabnya belum ada yang bajunya panjang-panjang, baru jilbab yang gaul, bisa nggak saya tetap pakai celana jeans, karena kalau langsung berubah kayaknya gimana gitu. Orang tua saya pasti ngeliatin, ya saya kan pasti bilang kayak orang tua saya, ini jilbab gaul gitu ya. Karena ada beberapa di antara Anda lingkungannya belum terkondisikan, jadi ketika Anda berhijrah akan mendapat pertentangan di awal yang begitu luar biasa, yang bikin mental kita tidak siap untuk berhijrah, untuk berada pada kondisi benar-benar beriman. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ketika kita berikhtiar untuk kepengen ngerasain apa yang nggak kita lihat, maka yang kita pertama kali lakukan adalah kondisikan diri kita untuk berada pada kondisi merasakan apa yang tidak terlihat. Ya, coba sekarang jeruknya nggak ada gambarnya. Saya minta Anda ngebayangin jeruk. Ya, ngebayangin jeruk, taruh di tangan, kemudian diperes, buka mulutnya. Rasanya apa? Ya, asem. Ya, tiba-tiba kerasa asem, seger. Padahal jeruknya gambarnya udah nggak kelihatan. Ya. Tapi karena sudah terkondisikan, ya, Anda sudah pernah merasakan. Tadi ada yang jawab, karena udah ngerasain Mas, jeruknya itu. Jeruknya udah dikupas belum? Nggak usah dikupas, langsung gigit aja Bu, tetap ya. Ya, asemnya kerasa ya. Karena lingkungannya sudah kita kondisikan untuk kita bisa merasakan sesuatu yang nggak terlihat. Believing is seeing. Sahabatku sekalian, kalau Anda belum pernah ngerasain yang namanya sholat khusyuk, sholat aja dulu. Jangan nunggu bisa khusyuk. Kalau Anda ngerasa bahwa saya nggak bisa ngaji Mas, Iqra aja belum, yang ngaji aja dulu. Tetap akan ada pahalanya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Bilang sama Allah, ya Allah, saya lagi belajar ya Allah. Kepengen banget sholat khusyuk. Tapi nggak pernah bisa ya Allah. Ada aja di pikiran saya yang muncul ya Allah. Tahu-tahu keingetan lagi sholat, Allahu Akbar, jemuran belum diangkat. Allahu Akbar, anak belum mandi. Allahu Akbar, tempe belum digoreng buat buka puasa. Allahu Akbar, es kelapa, enak banget lagi puasa. Tiba-tiba lagi sholat, keingetan ketemu kunci yang hilang dari tadi pagi. Lagi sholat, keingetan passwordnya Facebook, gitu saya itu kemarin. yang hilang gitu ya, walaupun tetap aja nggak bisa dibuka. Ya. Bilang sama Allah, ya Allah boleh nggak sih ya Allah, saya ini dikasih nikmat dikit aja ya Allah, pengen sholat khusyuk.
Ya Allah, saya kepengen banget ya Allah, Engkau ajarin hamba gimana caranya sedekahnya ikhlas. Ya Allah, kemarin saya ditanya sama orang, kamu suka sedekah enggak? Suka saya sedekah. Kapan? 2 hari yang lalu. Berapa? 5.000. Kenapa bisa ingat 5.000? Karena jarang sedekah. Jadi keingetan itu aja ngeluarinnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Teman-teman sekalian, izin sama Allah. Jaga kondisinya, jaga lingkungannya. Walaupun Anda belum ngerasain keimanan dalam hati, believing is seeing. Percaya dulu, pura-pura percaya pun tidak apa-apa. Mas, tadi katanya pura-pura beriman nggak boleh. Niatnya, buat apa? Kalau sekarang Anda pura-pura beriman, kemudian Anda jalan gitu aja, sholat, doa, maksiat, itu beriman. Tapi kalau misalnya Anda izin, minta sama Allah gini, ya Allah, saya kepengen banget ngerasain sholat khusyuk. Kira-kira Anda kepengen nggak melakukan dosa? Pengen ya? Kalau Anda minta doa sama Allah, ya Allah, aku pengen banget ya Allah sedekahnya biar ikhlas. Kira-kira Anda kepengen nggak melakukan dosa? Ya, tiba-tiba kita ingat, teman-teman sekalian. Tiba-tiba kita ingat, ya gimana caranya Allah mau bantuin kita loh kita melakukan dosa. Kalau kepengen Anda mendapatkan, merasakan sholat yang khusyuk, merasakan keimanan yang luar biasa, sebelum kita belajar teknik sholat khusyuk, satu ini, izin sama Allah. Minta izin sama Allah. Jangan mau teknik gimana pun kita belajar sholat khusyuk, teman-teman sekalian. Kalau hati kita masih terpaut pada dunia, kita cuma mikirin apa yang bisa kita lihat. Maka kita nggak akan pernah bisa yang namanya khusyuk. Believe me, teman-teman sekalian. Ya jangan believe me ya, believe-nya Allah. Cek and recheck, teman-teman sekalian, bahwa ternyata semua hal teknis yang kita lakukan di dunia, selama hati kita tidak percaya kepada Allah, maka menjadi melelahkan. Kan kita pikir ikutan training sholat khusyuk, ikutan training bagaimana caranya bersedekah biar ikhlas, training bagaimana caranya supaya mendapatkan pertolongan Allah, sekalipun di PPA Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan Allah, sholatnya khusyuk, sedekah yang ikhlas, ketika Allah sendiri belum redha untuk Anda dihadirkan hati yang merasakan getaran cinta. Coba deh teman-teman sekalian. Kali-kali izin sama Allah. Ya itu masalahnya Kang. Allahnya nggak kelihatan. Saya mau izin gimana? Pura-pura lihat aja. Ya, teman-teman sekalian, Anda akan merasakan sesuatu. Believing is seeing. Not before, but after. Bukan sebelum. Allah itu nggak mau ngasih apapun kepada Anda sebelum Anda beriman, karena janji Allah begitu. Segala apa yang Allah janjikan bagi seseorang yang beriman, Allah akan berikan ketika dia sudah beriman. Bukan pura-pura beriman, apalagi gaya-gaya beriman. Cuman ganti tiba-tiba baju koko, tiba-tiba Anda ditolong sama Allah. Enggak. Ya, bukan baju koko, tapi hati yang terpaut pada Allah. Kawan-kawan sekalian, Allah meminta kita untuk mempercayai Allah tanpa sebab apapun. Kenapa kita harus sholat? Karena Allah yang nyuruh. Nah itu masalahnya. Saya ini sendiri belum tahu. Yang bikin Anda sholat yang nggak khusyuk karena Anda nggak pernah tahu apa itu yang kayak gimana yang namanya Allah. Yang kayak gimana yang namanya Allah, rasanya seperti apa. Sensasi untuk merasakan dipeluk sama Allah, sensasi untuk merasakan getaran cinta dalam hati, hanya dirasakan bagi orang-orang yang memang sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Ini sangat the very basic of all. Ketika kita sudah bersyahadat, harusnya ini yang terjadi, teman-teman. Mempercayai tanpa, nggak perlu nunggu sebab apapun baru Anda sholat. Ketika ada sebuah artikel di koran, wudhu sering ternyata menghaluskan kulit muka, tiba-tiba Anda rajin wudhu. Kira-kira itu iman nggak? Ya. Kira-kira itu iman bukan? Nggak iman, bukan. Sering-sering ruku, ternyata menurut penelitian, ketika kita ruku akan menyehatkan tulang-tulang sendi-sendi punggung. Tiba-tiba Anda sering ruku, ya takbirnya enggak. Wah ini kebablasan. Kalau cuma ruku doang. Ya. Tiba-tiba Anda rajin sholat, tiba-tiba Anda rajin beribadah. Boleh nggak? Kalau kita ngomongin mengenai iman, ini bukan iman. Tapi berharap dengan artikel-artikel yang Anda baca, membuat Anda semakin dekat pada Allah. Membuat Anda suatu hari, karena artikel ini membuat environment, lingkungan yang kita tinggal di dalamnya, sudah kita kondisikan dalam sebuah kondisi di mana kita menuju kepada
percaya pada Allah. Ya. Dan ternyata walaupun Allah sudah ngasih tahu agar suruh kembali kepada Allah, balik sama Allah, balik sama Allah. Namun yang terjadi adalah kita tidak bisa selalu langsung balik kepada Allah, karena kita sendiri nggak yakin apakah ketika saya kembali kepada Allah, saya benar-benar ditolong dengan Allah dengan permasalahan hidup saya. Kalau tadi masalahnya adalah sholat nggak bisa khusyuk, sedekah yang nggak bisa ikhlas, itu udah keren banget kalau masalahnya itu, ya. Berarti Anda sedang mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau misalnya masalahnya jauh dari itu gimana? Boro-boro mikirin sedekah, Kang, utang aja begitu banyak saya. Ya, boro-boro mikirin permasalahan ibadah yang dikencengin, Kang. Orang saya itu waktu ya habis buat ngejar target. Ya, buat dunia jalan terus, buat Allah nggak kepikiran. Kenapa? Karena kita nggak begitu percaya pada Allah, karena Allah nggak kelihatan. We cannot see Allah, so we cannot believe Allah. Begitu logika akal yang kita jalanin, maka selamat Anda menjadi orang yang kurang kerjaan di dunia, akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang tinggalnya di SPBU. Waduh, SPBU betul. Yang kelihatannya senang pertamanya, ya, berantakan ujungnya, alias kembali ke nol. Ya, alias kembali ke nol, gagal maning. Udah dikasih tahu sama Allah, jangan deketin riba, karena kita nggak percaya pada Allah, kita deketin riba. Satu-satunya tanda bahwa kita tidak percaya pada Allah adalah karena kita selalu melakukan dosa. Ya, satu-satunya tanda bahwa kita ini tidak begitu meyakini Allah karena berkali-kali kita melakukan dosa yang Allah sudah kasih tahu jangan. Tapi ternyata kita lakukan terus. Selamat, Anda akan kembali ke nol suatu hari. Siapa di antara Anda yang lagi ngalamin hari ini mencapai pada puncak pencapaian terbaik dalam hidup? Ada nggak kira-kira? Yang umur 40, raise your hand. Jangan rame, saya suruh baca satu-satu ya. Umur 40 tahun ke atas, ngerasain nggak hidupnya sudah sampai pada puncak pencapaian terbaik dalam hidup Anda? Enggak, Kang, malah kembali ke nol. Ya, pertanyaan saya, udah umur 40 ngapain aja, Mbak? Ngapain aja, Dek? Ngapain aja, Jeng? Ngapain aja, Mas? Umur 40 tahun kok belum berhasil juga? Ya Allah, kan kita kan harus bersyukur. Kalau benar bersyukur, alhamdulillah. Kalau Anda tidak semakin dekat pada Allah alias kufur, Anda ngerasain bahwa ternyata kegagalan hidup itu ternyata diyakini sebagai sesuatu yang lumrah sebagai seorang manusia. Hati-hati motivasi. Yang bikin apa-apa yang tidak terlihat semakin tidak terlihat dan semakin tidak terasa. Hati-hati motivasi itu membunuh. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan bahas mengenai ini karena lebih panjang lagi karena waktu yang terbatas. Tapi insya Allah hati-hati kawan-kawan sekalian. Di kesempatan lain saya akan bahas mengenai motivasi itu membunuh. Dan ternyata apa yang terjadi ketika kita terlalu termotivasi dengan hidup? Kehilangan rasa, kehilangan kepercayaan, kehilangan sesuatu yang membuat akhirnya kita tidak merasakan bahwa iman kita berada dalam sebenar-benarnya iman. The true iman. Teman-teman sekalian, kenapa Allah ciptakan iman? Karena kita adalah seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Iman adalah percaya. Allah minta kita, ini di sesi penghujung ya, kita closing. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Anda, tapi saya akan berikan sebuah materi. Kristalisasi daripada pemahaman ini. Teman-teman sekalian, kenapa diciptakan iman? Iman itu artinya percaya. Dan Allah menginginkan kita beriman tanpa sebab apapun. Ketika kita sudah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul. Kang, kalau saya belum juga meyakini, saya sudah syahadat, saya sudah Islam. Saya belum meyakini bahwa benar Allah itu ada apa enggak, karena sampai dengan hari ini pertolongan Allah belum juga hadir dalam hidup saya. Maka cobain aja, taat sama Allah. Kondisikan kehidupan kita. Sebulan aja taat sama Allah. Jangan lakukan dosa, walaupun mungkin ya agak sulit juga, tapi buktikan bahwa Anda adalah seorang yang baik, siap untuk memberikan, untuk mendapatkan orang yang pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan kawan sekalian, kenapa kita gagal? Jangan-jangan kita nggak manut dengan sang pemilik jalan. Saat kita ngerasa diri kita seorang yang tersesat, dikasih tahu sama Allah agar jangan lewat jalan situ, tapi kita dablek, maka yang terjadi, you know what's the meaning of dablek? Ya, yang terjadi adalah kita akan tersesat. Kita nggak akan pernah bisa menuju kepada sebuah tujuan kita tuju. Allah ciptakan iman karena kita adalah seorang satu tetes ilmu pengetahuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu adalah ilmu pengetahuan yang Allah kasih ke diri manusia. Di mana ilmunya Allah, ya, kalimat-kalimat Allah
ketika berusaha untuk dituliskan menggunakan pohon-pohon yang ada di bumi ini sebagai penanya, ya, dan kemudian samudra yang ada di dunia ini untuk menjadi tintanya dan kemudian dikali 7, maka sesungguhnya tidak akan pernah bisa menuliskan pesan-pesannya Allah, kalimat-kalimat Allah, hikmah Allah, pengetahuan Allah. Kita itu gap pengetahuannya terlalu jauh sama Allah. Satu contoh teman-teman sekalian untuk menganalogikan iman ini. Ada seorang anak baru belajar, ya. Baru belajar apa? Baru belajar sholat. Umur 3 tahun, umur 4 tahun. Tiba-tiba disuruh sholat sama gurunya, ditemenin sama ibunya. Sampai suatu hari ketika ibunya lagi nggak sholat karena ada desakan seorang wanita alias kebutuhan bulanan, tiba-tiba ibunya bingung gimana caranya biar sang anak walaupun ibunya nggak sholat, anaknya tetap sholat. Ya, ibunya akan bilang kepada anaknya, "Nak, ibu nggak sholat dulu ya." "Kenapa Bu? Kan disuruh sholat, sholat itu wajib." "Ibu lagi dapat hadiah dari Allah." Tiba-tiba anaknya minta hadiah dan akhirnya nggak sholat. Ya. "Nah, ibu nggak sholat dulu ya." "Kenapa Bu? Kan sholat itu wajib." "Ya soalnya ibu lagi berhalangan." "Loh kalau halangannya apa Bu? Aku nggak kelihatan halangannya." "Udahlah, nanti kamu juga tahu." Nah, ya kalimat nanti kamu juga tahu ya, adalah sebuah kalimat di mana sang ibu minta kepada anaknya untuk just believe. Walaupun dia nggak bisa ngelihat the possible reason daripada kejadian tersebut. Ya apa dong jadinya? Kalau saya nanti tahu ya udah berarti saya nanti tahu ya. Saya tetap sekarang sholat ya. Ya sudah saya sholat saja sekarang. Si anak akhirnya tetap sholat karena dia yakin suatu hari dia akan tahu. SD, SMP, SMA, ya kira-kira bisa nggak sih teman-teman sekalian tinggal nyampein aja? Ya kenapa kok si ibu itu nggak bisa sholat? Ada nggak alasan yang paling masuk akal? Ya, tinggal sampein aja, Mas. Kenapa kok ribet-ribet sampein ke anaknya? "Anakku, dalam reproduksi wanita ada sebuah kejadian di mana setiap bulannya ibu nggak bisa sholat karena ada bla 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 bla." Anaknya ngerti nggak kira-kira? Anaknya nggak ngerti. Kenapa? Karena ada gap ilmu pengetahuan antara sang anak dengan ibunya atau dengan kondisi saat itu, sehingga akhirnya tidak bisa dipaksakan juga untuk bisa mengerti. You just believe. Karena sesuatu yang terlihat, karena sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak bisa dirasakan. Dan akhirnya sang ibu mengeluarkan kalimat, "Percaya saja, nanti kamu suatu hari tahu." Tapi untuk dengan kondisi hal yang sama, bagaimana caranya tongkat Musa membelah lautan, nggak bisa ngomong kayak gitu. Nanti kamu SD SMA tahu gimana caranya untuk ngebelah lautan pakai tongkat Musa, nggak bisa. Ya, yang tiba-tiba nanti kamu SD SMA tahu gimana caranya biar api itu nggak bisa ngebakar tubuhnya Ibrahim, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia ilmu pengetahuannya terlalu jauh untuk bisa kita mengerti, teman-teman. Sehingga Allah sampaikan kepada hambanya, beriman saja, percaya saja pada Allah. Karena yang ciptakan dunia ini Allah yang paling tahu apa yang terjadi di dunia ini. Ada tingkatan iman, dan tingkatan yang terbaik adalah hakul yakin ketika kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita seorang hamba yang selalu berada pada sebuah kondisi galau, ya, merasakan diri ingin sekali untuk merasakan keimanan, ini adalah sebuah tanda, the true iman in your heart, keimanan yang terbaik dalam hati, keimanan yang terbaik. Dan saya selalu belajar dari guru-guru saya, mereka sangat luar biasa untuk mendatangkan keimanan. Ya, mereka merasakan satu hal yang biasa mereka bagikan adalah rasa cinta sesama saudara seiman. Kawan-kawan sekalian, selamat datang dalam dunia keajaiban bagi Anda yang sudah merasakan keimanan-keimanan dalam hati kita. Insyaallah. Baik, saya pikir malam hari ini share saya itu saja dulu, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah ridho dengan keimanan kita malam hari ini. Just believe, percaya saya pada Allah, insyaallah Allah akan berikan jalannya kepada kita. Jika memang rasa itu belum muncul, bilang sama Allah, ya Allah izinkan hamba untuk merasakan keimanan dalam hati. Terima kasih. Nanti kita akan, kalau ada pertanyaan, kita akan buka tanya jawab. Kita akan dalami dalam sesi yang lain, insyaallah.
kita lihat nanti kondisi-kondisinya. Insya Allah saya juga ada channel ya teman-teman sekalian di Helmi Faisal di YouTube. Anda juga boleh kaji lagi kajian 2080 ini ya, kajian keimanan ini di channel saya. Ada beberapa video yang saya dalami mengenai hal ini insya Allah. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah janji untuk bikin kajian lebih dalam lagi, tapi karena ada kajian teras khawatir malah penuh dengan jadwal kajian, jadi teman-teman sebaiknya pantau saja kajian teras ini, dan kemudian mau mampir di YouTube saya juga boleh, tapi sekali-sekali saja ya, kita fokus di teras ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mas Helmi atas nasihatnya. Mudah-mudahan jadi charger iman nih buat kita semua teman-teman sekalian. Dan insya Allah masih ada waktu untuk kita buka sesi diskusi ya, mungkin beberapa orang aja. Tapi sebelum saya masuk ke sesi diskusi teman-teman sekalian, ada beberapa yang harus saya umumkan. Yang pertama terkait dengan pemenang door prize ya. Mohon maaf. Ini ada, saya harus buka WA dulu. Untuk pemenang ketiga dapat merchandise dari PPA adalah akun Instagram atas nama Ari Cahyono, ari.cahyono282. Selamat ya, dapat merchandise dari PPA nih untuk kajian yang tadi pagi bareng Ustadz Mukhtar tentang membahas tentang harta dan infak is my lifestyle. Selamat. Kemudian yang kedua juga dapat merchandise dari PPA. Oh, akun Instagram atas nama umu_adwa. Ini Mbak Riani nih, istrinya Pak Rijal Gorontalo nih. Selamat Mbak. Barakallah. Dapat merchandise dari PPA. Kemudian yang juara pertama, akun Facebook nih atas nama Amalia Merhan. Ini yang mendapatkan emas 24 karat dari EOA Gold. Selamat ya, dapat emas 24 karat tuh. Nah, konfirmasinya ke nomor ini 0813-9863-0305. Saya tulis ya di kolom chat ya, 0813-9863-0305. Baik, teman-teman sekalian, bismillah. Banyak yang raise hand ini. Ini mau nanya beneran apa kepencet nih? Alhamdulillah ya. Saya akan buka sesi diskusi, jadi diharapkan singkat, padat ya teman-teman sekalian, supaya efektif waktu kita. Oke, yang pertama yang raise hand di sini atas nama Amalia Merhan. Ini tadi menang ya. Ya, yang barusan saya umumkan ya, yang dapat emas 24 karat, Masya Allah. Ini Bu atau Mbak Amalia nih, saya open mic ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengeran. Dari mana nih, Bu? Dari Tabalong ini, Ustaz. Oh, Tabalong. Saya belum pernah nih ke bagian jadwal Tabalong nih. Mudah-mudahan ada takdir ke sana. Ya. Baik. Ini mohon maaf, Ustadz, resan saya sepertinya tidak sengaja, tapi saya memang ada pertanyaan. Nah, udah berarti udah takdirnya gitu, Bu. Ya. Iya. Udah di open mic nih. Saya ada resan ternyata. Silakan Bu, apa yang mau didiskusikan nih sama juga tadi diumumin dapat emas ya, Masya Allah. Selamat. Barakallah. Terima kasih, Ustadz. Silakan. Bu Amalia. Ini saya pernah baca gitu ya, katanya kalau misalnya seseorang itu sedang imannya turun seperti itu, kemudian paksakan saja untuk melakukan ibadah sholat, ibadah puasa sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Apakah itu termasuk dengan yang iman yang kurang beriman itu, Ustadz? Oke. Maksudnya seperti menipu iman itu dengan memaksakan supaya kita tetap sholat, supaya kita tetap puasa sunnah dan ibadah-ibadah lainnya itu, Ustadz. Dapat ya poinnya ya, Ustadz ya. Oke, siap. Insya Allah. Mas Helmi dapat ya. Bismillah ya. Pokoknya Allahumma paksakeun kalau bahasa Sundanya. Iya betul. Jazakallah khairan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Mas Helmi, bisa ditanggapi. Baik. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Teman-teman sekalian, yang tadi saya sudah sampaikan
katanya kalau lagi punya kendala permasalahan, paksain aja walaupun hati nggak yakin. Sebenarnya gini, paksain itu adalah sebuah tanda, ya, sebuah tanda di mana kita memang sedang dalam kondisi kepingin untuk dibantu sama Allah. Dalam hati yang nggak kekurang yakinan itu ada harapan walaupun kecil untuk dibantu dan ditolong sama Allah. Ya, kenapa dirasain? Kenapa kok ngerasanya dipaksa? Ya, maksain diri karena memang kita tuh dalam sebuah kondisi keimanan yang sedikit. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ketika kita punya keimanan yang naik, ya tinggi, udah nggak masalah, udah pokoknya doa ya setiap menit, setiap detik kita akan doa. Tapi kalau udah keimanan lagi turun, dan ini juga sering saya rasakan dan saya minta biasanya ya nasihat dari guru, nasihat dari kawan, nasihat dari sahabat untuk selalu jagain kita. Makanya penting bagi kita punya sahabat yang soleh. Ya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh itu sangat penting sekalian. Ya Mbak Amalia, ngumpul deh sama orang yang soleh. Ya, jangan pernah sendirian ketika kita ngedrop, ketika kita punya masalah. Bahkan dengan kalimat yang seburuk apapun kita bisa sampaikan curhat kita. Walaupun sekarang kita curhat sama manusia, tapi pastikan manusia ini adalah orang yang memang penghambaan pada Allah ini luar biasa. Ilmunya juga bagus, sehingga ketika kita minta pendapat dari beliau bukan malah manas-manasin permasalahan, tapi malah ngademin dan membuat kita akhirnya ditolong sama Allah. Mudah loh dibantuin sama Allah, ya. Ibaratnya itu kalau ada orang punya duit 1 miliar, kita punya hutang cuma 200 juta. Ya, gampang nggak kira-kira selesai urusannya? Ya, gampang kan? Tinggal ngomong ke yang punya. Ya, Pak, saya dibantu dong 200 juta. Saya kan Bapak punya uang miliaran, masa iya nggak mau bantu? Cuman satu kata yang bikin semuanya itu jadi berbeda. Ya atau enggak, gitu kan? Kalau ngomong iya, urusan kita beres. Kalau enggak gimana? Ya nggak beres-beres. Nah, yang bikin hatinya itu berkata iya atau tidak, Allah, sang pemilik hati. Jadi ya udah, walaupun kita belum berada dalam kondisi keimanan yang baik saat itu, tapi kita punya pengharapan. Salah satu pertolongan itu adalah dari Allah, maka diikhtiarkan. Berarti masih ada dikit ya, dikit tapi dipaksakan saja. Insya Allah itu salah satu ciri daripada tetap dalam kondisi ingat pada Allah, itu sudah luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan menjelaskan. Insya Allah, terima kasih Mas Helmi. Baik, satu lagi ya, ini atas nama Azmi Kurniawan ini. Saya open mic ya, Mas Azmi atau Pak Azmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, mungkin kepencet kayaknya. Oke, berikutnya ini Bu Anissa Soliha Indramayu nih yang raise hand. Assalamualaikum, Bu Anissa. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Baik. Iya. Silakan Bu, langsung sama Mas Helmi ya. Bismillah. Assalamualaikum Mas Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan pertanyaannya. Halo, sebentar ini kok jadi ke-mute ya. Bu Anissa? Nah, halo. Ya, silakan Bu. Seperti apa tandanya atau cirinya bahwa memang di dalam diri kita itu ada iman yang sesungguhnya? Karena sebagai manusia sifat keraguan-raguan itu pasti ada. Lalu ada pertanyaan seperti itu. Mungkin itu saja. Siap. Ya, mantap. Pertanyaannya berbobot ini. Silakan Mas Helmi, mangga ditanggapi. Ya, tanda-tanda ada iman dalam hati adalah ketika dalam hati kita jadi ciri-ciri beriman itu ada 3. Yang pertama adalah diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah dilakukan dengan perbuatan. 3 hal itu ada nggak dilakukan? Saat kita punya salah, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita
ngadu sama Allah, ya Allah ampuni hamba, istighfar. Dan ketika kita apa namanya, jadi kalau sudah ngomong ngadu sama Allah, istighfar tuh 3 hal tadi itu sudah terjadi. Hati yang yakin bahwa Allah marah, kemudian kalimat yang terucap penyesalan ya, dan kemudian perlakuan ya dalam diri yang menandakan bahwa kita ini menyesal. 3 hal ini sebagai sebuah tanda. Dan memang nggak bisa pura-pura. Sesuatu hal yang bisa dibilang sangat terlihat sekali dalam diri kita bahwa diri kita ini dalam kondisi yang beriman atau tidak. Bedanya cuma 2, tingkatnya di mana gitu aja ya. Tingkat yang tinggi atau tingkat yang rendah. Pada saat tingkat keimanan kita lagi tinggi, maka yang terjadi kita akan berada pada kondisi yang mudah untuk dapat pertolongan Allah, minta pertolongan Allah atau berdoa pada Allah. Pada tingkat pertanyaan yang rendah, tingkat keimanan yang rendah, maka biasanya kita akan punya alternatif lain selain Allah, gantungan lain selain Allah. Coba dicek deh, itu apa namanya, indikatornya sangat jelas terlihat sekali, insya Allah. Ya mudah-mudahan menjawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Lehani yang juga setia ya nyimak webinar teras ya. Barakallah, ini ada beberapa lagi yang masih mau angkat tangan, tapi mohon izin ya, waktunya sudah habis, ini sudah jam 9:30. Terima kasih teman-teman sekalian atas kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih Mas Helmi khususnya atas ilmu-ilmunya malam hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Mas Helmi dan sekeluarga, teman-teman sekalian. Dan stay tune terus teman-teman ya di webinar istirahat. Kenapa? Karena besok ada pelaksanaan kelas Heart Mastery for Communication seharian bersama Ustadz Zulfikarullah ya. Masih ada yang mau daftar? Udah tutup, mohon maaf ya. Jadi insya Allah batch 2-nya ditunggu ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan lagi, kita jumpa di batch kedua insya Allah. Baik, kita insya Allah ketemu di hari Ahad ya untuk jadwal selanjutnya webinar teras. Stay tune terus di grup Telegram atau grup WhatsApp, insya Allah akan selalu diumumkan oleh tim panitia ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sekalian, dan jangan lupa buat resume untuk kajian malam hari ini, door prize menanti pokoknya ya. Masih banyak nih rezeki Ramadan yang mau kita bagi. Besok yang malam nggak ada juga Mas Soni, nggak ada Mbak Rizky Amalia. Besok kita libur dulu ya seharian, karena dari pagi sampai sore itu kita ada pelaksanaan kelas Heart Mastery. Jadi jeda sehari biar ada rasa kangennya Mbak Rizky. Mudah-mudahan after jeda jadi makin semangat lagi insya Allah. Baik teman-teman sekalian. Oh ya, bagi teman-teman yang mau nonton replay kajian webinar teras itu bisa pakai link YouTube ya. Jadi link YouTube itu bisa ditonton terus-menerus. Ya, itu unlisted, jadi yang bisa akses rekamannya hanya yang punya linknya. Jadi kalau teman-teman sudah terdaftar di grup Telegram atau di grup WhatsApp webinar teras, itu tinggal cari aja mana kajian yang mau teman-teman simak ulang, tinggal klik linknya, lalu bisa ditonton di YouTube. Nanti mungkin H+ seminggu baru kita publish tuh kajian demi kajian dari yang sudah kita selenggarakan di teras PPA ini. Jangan lupa subscribe juga ya, selain YouTube-nya Kang Helmi tadi, subscribe juga YouTube-nya PPA Institute ya teman-teman ya. Itu banyak kajian-kajian dari para trainer yang juga Masya Allah bergizi tinggi. Baik, Mas Soni saya mau undang webinar bukber. Insya Allah bisa Kang, nanti bisa asal waktunya pas ya. Kita open untuk siapapun para trainer PPA yang sekiranya kepingin diundang di acara teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada yang nanya, grup WhatsApp belum bisa masuk. Kita kemungkinan fokus di Telegram ya, Alfat ya. Fokus di Telegram. Jadi insya Allah informasinya juga lengkap di Telegram semua, mulai dari link, kemudian diskusi juga ramai di situ ya. Jadi fokus di Telegram insya Allah, karena WhatsApp terbatas kan, sedangkan ini kita ribuan pendaftarnya. Kalau WhatsApp itu grupnya hanya terbatas 200-an. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa ya di kesempatan berikutnya insya Allah.
berkah dan tetap semangat di Ramadan kita, di sisa hari di Ramadan ini. Terima kasih. Seperti biasa saya buka op mic-nya semua ya untuk say goodbye dan pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hindi na kita nag-voyo.